Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, pengurus Masjid Ar-Rahman yang saya muliakan, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul, bertemu dan bermuajahah di majelis yang baik ini untuk satu pekerjaan yang sangat dianjurkan oleh Allah, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu thalabul ilmi, mengadakan majelis-majelis seperti ini di Jakarta yang termasuk sekarang ini sudah akhir zaman. Ini pahalanya besar. Walaupun sekarang itu ada orang Islam yang beragamanya itu ribet, Pak. Saya sering bilang di kota ini kadang-kadang ada Islam baru, namanya Islam Protestan. Mudah-mudahan di sini belum ada. Islam Protestan itu orang Islam tapi kerjaannya protes. Ada orang tahlilan, protes. Ada orang maulid, protes. Ada orang bikin yasinan malam Jumat, protes. Ada orang kumpul-kumpul kayak begini. Tadi dimulai dengan bacaan tahlil, kemudian membaca sedikit bagian dari burdah. Itu sekarang orang ada yang suka protes itu. Terus nanya, emang Nabi pernah yasinan malam Jumat? Emang Nabi pernah bikin pengajian di malam Ahad? Taruh bawah nih, yang ini nih, taruh bawah. Ada orang yang cara beragamanya itu nanya, yang kita kerjakan itu dikerjakan nggak sama Rasulullah? Kalau nanti Nabi nggak mengerjakan, itu seolah-olah kita nggak boleh mengerjakan. Nanti keluar itu satu hadis, kullu bid'atin dhalalah. Semua yang baru bid'ah itu dhalalah, sesat. Wa kullu dhalalatin, semua kesesatan itu finnar. Ini orang kalau ngaji kayak begini, kelakuannya kayak begini, itu separuh pinter, banyak gobloknya. Ya. Kenapa? Karena yang namanya agama itu tidak fokus, tidak harus dikerjakan oleh Rasulullah. Tidak berarti kalau Nabi mengerjakan, saya harus mengerjakan. Tidak juga kalau Nabi tidak mengerjakan, berarti saya tidak boleh mengerjakan. Karena agama tidak begitu cara memahaminya. Ada yang dikerjakan Rasulullah, kalau kita kerjakan jadi dosa. Contoh,
Nabi meninggal itu istrinya 9. Bapak istrinya berapa? Ya? Bapak istrinya berapa? Ya? 1 realita, 4 cita-cita. Nah, kan gitu ya. Orang Islam yang laki itu dibolehkan dalam agama, tentu dengan aturan, dengan syariat, itu punya istri maksimal 4. Nabi punya istri itu 9. Apa karena Nabi istrinya 9, Bapak kemudian nikah 9 perempuan? Itu kan juga menyimpang dari agama. Nabi kalau puasa itu nggak berbuka-berbuka. Ada puasa namanya wisol. Maghrib Nabi nggak berbuka. Sampai orang sahur Nabi nggak makan. Disambung puasa 2 hari. Disambung puasa 3 hari. Ada sahabat bisik-bisik, gue kayaknya kepengen ini puasa kayak Nabi. Kali-kali aja kalau puasa nggak pakai berbuka, begitu lebaran THR-nya 2 kali misalnya, ya kan? Misalnya ada orang yang berpikir kayak begitu kan? Ada sahabat yang ngomong, ya Rasulullah, ini kok nggak berpuasa, nggak berbuka-berbuka. Saya boleh nggak Rasulullah untuk kemudian niru Nabi? Kata Nabi, niru apa? Puasa ndak berbuka-berbuka. Kalau Nabi 7 hari ndak berbuka, saya minimal 3 hari, 4 hari ndak berbuka. Itu Nabi bilang jangan, ndak boleh, karena lastu kahayatikum. Kata orang sekarang, setelan pabriknya beda, ya, setelan pabriknya beda. BBG diajak lari di jalan tol, rontok mesinnya, ngelawan mesinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, jangan tiru saya, lastu kahayatikum, setelan pabriknya beda. Innama yut'imuni wa yasqini rabbi. Saya ini ndak makan, ndak minum. Kenapa? Karena saya dikasih makan dan dikasih minum sama Allah. Itu kalau ngaji di Sahih Muslim, kata Imam Nawawi, bisa jadi Allah ngasih makan beneran. Rasulullah itu diinfus, tapi infusnya nggak kelihatan. Kenapa? Jibril yang pasang. Kata Jibril, Muhammad puasa terus. Kenapa? Saya infus makanan dan minuman dari surga. Maka Rasulullah tidak haus, tidak lapar. Ada yang menafsirkan Nabi itu tidak makan, tidak minum, Pak. Kenapa? Karena mahabbah, cintanya kepada Allah itu ngenyangin. Ya kita kan juga begitu, ya. Kita nih Pak, kalau lagi banyak masalah, kontrakan 5 bulan belum bayar, mana anak-anak ditagih SPP besok pagi, bini galak bener, itu nggak lapar-lapar Pak. Kayaknya kenyang dengan mikirin utang itu, apalagi kejerat pinjol, masya Allah itu dikasih makan, nggak makan dia. Pertanyaannya, apa nggak lapar? Dia udah kenyang sama masalahnya, kenyang sama omelan istrinya. Itu orang bisa kenyang Pak. Kenapa? Karena Nabi itu berbeda dengan kita. Loh, ini sebelum kita ngaji dalam-dalam, itu orang harus tahu, saya dengan Nabi itu tidak bisa sama. Oleh karena itu kata agama, tidak semua yang dikerjakan Nabi itu boleh kamu kerjakan, karena makomnya beda. Nabi itu cintanya kepada Allah itu ngenyangin perutnya. Kita Ustadz enggak. Biar kata ngaji ihya, ya, masih kepikiran tuh amplopnya berapa, ini masih begitu tuh. Padahal ngajinya babul ikhlas itu, ya, ngaji babul ikhlas tuh Ustadz, ya, wah keren banget, ayatnya keluar, hadisnya keluar, cerita Imam Ghazali mantap, tapi hatinya itu masih mikir, gua kalau terusin kira-kira amplop ditambahin nggak? Ini Bapak beda makom dengan siapa? Dengan Rasulullah. Ada orang makomnya itu udah nggak punya cita-cita di dunia ini, mahabbah saja.
Dia nggak kepengen apa-apa, tapi anehnya apa-apa tuh datang sama dia. Kan kalau kita ngaji tasawuf tuh Pak, ada orang makomnya itu makom asbab, ada orang makomnya itu makom tajrid. Asbab tuh kayak saya, kalau mau makan datang dulu ke pengajian. Kalau ada makannya ini, kalau ada. Nah, ini contoh pengurus DKM nggak usah panik. Kalau nggak ada, nggak apa gitu. Nah, misal karena saya ngeliat ibu-ibu masang-masang apa itu di belakang. Jadi ada orang makomnya itu asbab. Kalau mau pinter belajar, kalau mau makan kerja, kalau mau makan masak. Tapi ada orang makomnya itu tajrid, Pak. Dia nggak pernah kepikiran makan, tapi makanan datang. Siapa? Siti Maryam. Siti Maryam itu ketika mesantren, Pak, di Al-Quds itu, di Yerusalem itu, di Masjidil Aqsa sekarang, itu pengurus pesantren lapor sama Nabi Zakaria. Zakaria an-Nabi, ponakanmu ini tidak pernah makan. Kata Nabi Zakaria, maksudnya setiap jam makan dia tidak datang ke tempat makan. Sudah berapa hari, kata Nabi Zakaria, ada kali seminggu. Panik nih pamannya, ya Allah, ponakan saya tidak makan seminggu. Dia datang ke kamarnya Maryam itu, dia teliti bener nggak laporan orang. Begitu jam makan siang itu beneran, Pak. Orang-orang ke dapur makan, Maryam masuk ke kamar. Kata Zakaria, beneran nggak makan. Maka Nabi Zakaria itu niatnya mau ngingetin ponakannya, ngaji-ngaji, zikir-zikir, tapi makan. Begitu sampai di kamarnya Maryam, kaget Nabi Zakaria. Kenapa? Masya Allah, ada opor ayam, Mbak. Bayangin tuh ya, ada duren montong, ada nasi uduk, ada sate Madura. Kata Nabi Zakaria, kapan orang Madura ke Yerusalem ini? Anna laki hada ya Maryam. Maryam, dari mana ini semua? Makanan yang tidak pernah saya lihat, buah-buahan yang bukan pada musimnya ada. Maryam bilang, mana gua tahu, huwa min indillah. Dia datang dari Allah. Saya tidak pernah minta, saya tidak pernah lapar, tapi setiap waktu makan tahu-tahu ada. Masya Allah, itu perempuan, Pak, betul-betul sohibatul karomah itu, betul-betul keramat, nggak pernah masak, tapi makanan ada terus. Bini saya juga begitu, Pak. Ya? Saya pernah perhatiin di rumah, kok beras nggak berkurang-kurangnya, tapi tiap makan ada nasi. Saya datang nasi ada, tapi bini saya itu nggak pernah, Pak, nyuruh saya belanja beras. Saya periksa di tempat beras, berasnya ada banyak, tapi tiap hari makan. Saya mikir, jangan-jangan istri saya ini keturunan Maryam, kata saya. Maka saya penasaran, Pak. Ngaji biasanya siang, jam 10-an, jam 11-an, saya pulang. Saya lihat di dapur bener, bini saya nggak ada di dapur, ada di kamar. Wah, kata saya lagi doa rupanya. 11:30 ada suara motor depan rumah. Taunya GoFood, Masya Allah ya. Taunya GoFood belanja, dia pantas beras gua nggak kurang, tapi tiap hari GoFood. Emang bininya malas masak gitu ya. Ada orang, makomnya itu tajrid. Jadi nggak, Rasulullah itu di luar, di atas itu nggak boleh sama, Pak, nggak boleh sama. Ada orang yang makomnya tuh kayak kita, kalau mau dapat duit tuh kerja ada waktunya. Ada orang nggak pernah kerja, tapi duit kadang-kadang datang di luar waktunya. Saya punya teman sama-sama kiai, tapi modelnya beda. Kalau saya jadi guru, itu seringannya keluar dari rumah ke kelas di pesantren, keluar kan? Dari rumah saya ke Masjid Ar-Rahman, keluar kan? Ada teman saya jadi kiai, jarang keluar. Karena jarang keluar, satu ketika pulang ceramah, saya mampir ke rumahnya jam 10 malam. Jam 10 malam, orang udah mau tidur, Pak, di Jawa Timur, di pojokan sana, di kampung. Masya Allah, malam jam 10 saya mampir ke rumahnya.
Itu di kampung Pak, jam 10 udah gelap, sepi. Tahu-tahu ada orang ngetok pintu rumah dia. Assalamualaikum Kiai. Kata saya, ini orang bertamu kagak tahu waktu. Kata saya. Jam 10 malam. Sama kiainya dibukain. Begitu dibukain, masuk laki-laki sama perempuan, suami istri. Ya, ngomong, Kiai, anak Kiai di rumah sakit gawat kata dokter. Terus tolong Kiai doakan. Doain tuh orang. Modalnya air aqua kayak gini nih Pak. Ya. Ini aqua berapa harganya? Hah? Paling 2.000. Berapa? 5.000. 5.000 nih aqua. Itu yang dagang kepanasan Pak di jalan-jalan. Itu yang dagang di warung mikir, dia cuma bawa aqua Pak, nilainya 5.000. Didoain nih sama teman saya. Pamit, yang laki salaman amplop, bininya naro parcel. Masya Allah kata saya. Saya karena kawan dekat dulu, berani saya. Saya tanya sama dia, coba amplopnya sini. Kenapa? Penasaran saya, isinya berapa? Kata saya. Karena penasaran saya sobek Pak. Merah semua duitnya dan pakai peci. Nah, kalau merah nggak pakai peci itu lain masalah gitu kan. Merah pakai peci. Ya, saya kan biasa buka amplop, ngelirik aja udah tahu saya. Nah, ini berapa ya? Saya dari irikannya, ini 1 juta kata saya. Ya Allah, ini orang nggak pernah kerja, di rumah doang. Air yang dijual di luar 5.000, di rumah dia 1 juta Pak. Lihat, airnya bukan air dia lagi, airnya yang datang. Orang kalau mau dagang air, airnya dia beli, dia ambil, dia kulakan, dia jual. Ini airnya yang datang ke rumah, timbang 1 juta. Tapi anehnya itu orang duitnya dikasih saya, dikasih sama saya. Dia ngomong sama saya, ente mau? Ya mau kata saya. Siapa yang nggak mau duit? Ambil, enteng aja. Rumahnya sederhana betul Pak. Tapi saya paham, hati dia ini beda dengan saya. Hati dia tuh sama dunia itu sudah ndak punya cita-cita apa-apa. Karena dia sudah ndak suka sama dunia, dunia malah datang ngejar-ngejar dia. Kita, dunia ogah sama kita kejar-kejar sampai kagak sholat. Bener enggak? Bener enggak? Makomnya beda Pak. Ini dengar pengajian gini, jangan ditiru. Ya. Ntar malam rumahnya diketok jam 10, jangan main buka, ya kan? Salta orang nagih utang itu Pak. Ini makomnya beda, Rasulullah beda. Maka tidak semua bapak-bapak yang kemudian dikerjakan oleh Rasul itu boleh kita kerjakan, dan tidak pasti yang ditinggalkan oleh Nabi itu berarti tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Nah, ini indahnya Pak. Indahnya Islam. Nabi Muhammad itu kalau kita tahlil itu mesti baca bil mu'minina raufun rahim. Nabi itu sayang sama kita. Saking sayangnya Nabi itu pahala nggak diborong sama Rasulullah. Kalau Nabi mau nih Bapak, kalau ngaji nih Pak, kadang-kadang ada suka ngaji tafsir itu. Tafsir itu kan nukil, kata Imam Tobari, kata Imam Qurtubi, kata Imam Ibnu Katsir. Suka ada tuh jemaah nanya sama saya, kenapa nggak kata Rasulullah? Kenapa Nabi Muhammad waktu hidupnya itu nggak nulis tafsir? Padahal yang paling paham Al-Quran siapa? Nabi. Tapi kalau Al-Quran ditafsirkan oleh Rasulullah, selesai. Kiai-kiai pengangguran itu, ya. Pengangguran, nggak ada tampil gagah di sini. Kenapa? Semua yang ada di Quran sudah dijelaskan sedetail-detailnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi manusia nanti, kalau Nabi menjelaskan semuanya sedetail-detailnya, maka satu yang dikaruniai oleh Allah paling hebat ke manusia di antara makhluk hidup yang namanya akal jadi nggak berfungsi Pak. Lihat nih. Kalau Nabi jelasin semuanya, ya, itu juga bermasalah tuh.
Tebelnya kayak apa itu? Ya kan? Kalau semua yang di agama itu ada Qur'annya, ada ayatnya, Masya Allah. Kita nggak tahu tebelnya Quran mungkin dari pojok sana sampai pojok sana. Yakin nggak ada yang hatam? Yang begini aja hataman susah, ya kan? Di Ramadan minggu pertama, waduh ngegasnya kuat. Asrul awakhir habis tuh Quran kalah sama belanjaan. Coba lihat. Quran oleh Nabi itu disampaikan oleh Allah. Ada yang detail kayak hukum waris, tapi ada sesuatu yang tidak bisa ditafsirkan kecuali nanti menggunakan akal manusia, yang akal manusia ini nanti akan diwarnai di mana dia hidup dan di mana dia berada serta di zaman apa. Contoh Nabi itu nggak menjelaskan kalau sholat pakai baju apa. Nabi nggak ada. Nabi bilang, Quran bilang, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau mau ke masjid, khudhu zinatakum, pakai pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik itu nggak ada ukurannya, nggak ada ukurannya. Saya punya teman Pak di Rusia, matang fikih syafi'i itu hafal, itu nggak pernah mau pakai jubah. Saya tanya, kamu kan jadi mufti, kamu kan orang alim di Rusia, kenapa nggak pakai jubah? Dia bilang, itu di kampung saya dasar. Apa itu penghinaan? Bukan. Karena jubah itu adalah budaya masyarakat Arab yang menganggap bahwa pakaian seperti jubah itulah pakaian yang terbaik. Di Masjid Kauman di Jogja, adik saya pernah kuliah di sana. Saya disuruh nemenin sama ayah saya, terus temenin dulu tahun 90-an. Sholat Jumat saya di sana, nyobain di keraton. Masya Allah, kaget saya. Bilalnya, tidak sahidal khatibu ala mimbar. Saya tahu kiainya yang mana? Kok ada ini sudah Bilal berdiri di depan itu, tidak ada orang yang bajunya pantas di sini kiai ukuran berapa? Tahu-tahu naik orang pakai belangkon itu berdiri, pakai belangkon, pakai beskap, pakai sarung batik yang dulu saya lihat dipakai nenek saya. Bener kan? Coba lihat batiknya orang Jawa. Itu mungkin di Betawi, itu dipakai untuk perempuan. Tahu-tahu dia naik. Saya mikir mau keluar. Saya diceritain sama Rasul. Tahu itu kiai kita. Kalau sore ngaji Fathul Mu'in, Masya Allah. Ini di Jogja. Oleh karena itu nanti tafsirannya pakailah pakaian yang di tempat itu menjadi pakaian yang dihormati oleh masyarakat. Saya pernah cium tangan orang, malu saya. Di mana? Di Eropa. Ramadan. Ada orang cerita sama saya. Itu masjid, biar kata di Eropa, terawihnya khusyuk banget. Penasaran saya di situ. Oh benar khusyuk Pak. Terawih ini satu malam 5 juz. Masya Allah, saya hari pertama pulang dari situ, betis saya pakai singkong keras. Masya Allah. Iya Pak, 5 juz. Bapak lihat di Masjidil Haram itu yang disiarkan di TV, itu cuma 1 juz Pak. 1 juz 20 rakaat. Ini 5 juz 8 rakaat. Bayangin, Masya Allah, keras betul kaki saya. Besoknya saya datang lagi, penasaran. Ini orang-orang beneran kuat. Begitu saya datang, apes Pak. Imamnya sakit, diumumin. Imam sakit. Lirik-lirikan ini. Kalau di Anda kagak lirik-lirikan Pak, langsung dorong-dorongan. Semua orang bisa. Qul alhaqumut takasur ke bawah. Kalau tidak bisa membangun itu Ustaz. Ya kan? Alhaqumut ya tenang aja. Loh, ini kok 5 juz. Tahu-tahu dari belakang itu berdiri orang pakai jaket kulit, pakai celana jeans, karena musim dingin. Pakai kaos kaki, kok kaki tebal Adidas itu. Rambutnya itu diminyakin cakep kayak orang dari saya. Maju dia. Saya dalam hati, ini yang kata guru saya, halakan buruk lamanya di foto nafsi. Orang hancur kalau tahu diri. Orang kayak gini
Mau imam sholat yang hafal 5 juz tiap seminggu tuh khatmul Quran satu Ramadan itu, tarawihnya hatam 4 kali, tahajudnya nanti hatam 3 kali, 7 kali hatam Quran 1 bulan. Saya bilang, Masya Allah, ini orang siapa? Tahu-tahu Pak, orang ini baca surah itu enak itu, toha itu 1 napas bukan. Saya pikir langsung rukuk, dia lanjutin Pak. Betul-betul 1 rakaat itu 1 juz. Bayangin 1 rakaat 1 juz. Ini mau dipraktekkan di Masjid Ar-Rahman, itu insya Allah keluar imamnya dibunuh sama orang. Minimal sendal cukup nih. Mau tinggal kapok, kalau udah tambah betul. Saya setelah sholat itu cium tangan. Kenapa? Oh iya ya. Saya lupa. Dia tidak pakai peci. Dia tidak pakai atribut yang dalam pandangan saya atribut Muslim, karena saya tidak di Cilandak, saya ada di Manchester. Wajar kalau kayak begitu. Lihat, itu gunanya orang itu kemudian ngaji hadis. Kalau ikut hadis langsung nggak bisa. Ayo, Bapak masih ingat? Kita ini kalau istinja mau kencing misalnya di ardil Allah kata Rasulullah, di tanah lapang yang tidak ada tutupnya, kayak di lapangan Bapak naik gunung sampai di atas itu di padang pasir misalnya mau kencing, kata Nabi la tastakbirul qiblat, nggak boleh kan? Wala tastadbiru, jangan juga membelakangi kiblat. Sahabat nanya, kalau nggak boleh ngadep kiblat, Nabi nggak boleh membelakangi, ngadep kemana? Syariku, ngadepnya ke timur. Al-Bariku, atau ngadep ke barat. Inilah kalau kita artikan seperti dulu sahabat mengartikan itu di Madinah, kita sampaikan di Cilandak, oh di demo orang dulu. Itu kalau mau kencing, jangan ngadep kiblat ya, jangan juga membelakangi kiblat. Terus ngadep kemana Bu? Ke barat atau ke timur? Kata jamaah, berantem aja Bu. Kenapa? Katanya nggak boleh ngadep kiblat, tapi disuruh ngadep ke barat. Katanya nggak boleh membelakangi kiblat, tapi disuruh ngadep. Kenapa? Otak berfungsi. Nabi ngomongnya itu di kota Madinah, posisi geografis Madinah itu tenggaranya Mekah, sementara kita ini ada di bagian timur. Kalau menghadap ke barat namanya ke arah kiblat, kalau hadap ke timur namanya membelakangi kiblat. Maka akal manusia bilang kalau di Indonesia baratnya ditafsirkan utara, kemudian timurnya diartikan selatan. Kenapa Nabi tidak menafsirkan? Karena Nabi waktu itu belum sempat ke Cilandak. Iya kan bapak-bapak ya? Baik, itu namanya apa? Ada banyak hal di dalam hidup ini yang kita itu kalau mau memahami agama itu harus ngaji, harus duduk di depan guru. Nggak boleh bapak baca hadis mentang-mentang duitnya banyak beli handphone Samsung, semua buku di-download, asal ada hadis diamalkan. Nggak boleh Pak. Kenapa? Karena pemahaman manusia itu harus berbasis ilmu. Lihat konteksnya, kita balik yang jurusan ngaji malam ini. Ada orang tanya, itu ngapain di Ar-Rahman? Tahlilan malam apa sekarang? Malam Sabtu lagi. Sabtu itu kan hari Yahudi. Itu bid'ah. Nabi nggak pernah. Kalau bicara Nabi nggak pernah, banyak yang Nabi nggak pernah. Nanti orang itu ngomongnya itu bid'ah. Saya mau dengar kayak gitu Pak. Itu gregetan. Pengen saya tendang Kenapa? Karena dia merusak tatanan ilmu yang dibangun oleh para ulama pada sejarah peradaban Islam yang ada. Coba lihat di kota sekarang. Banyak ustadz itu. Ya, tentu bukan ustadz kita, bukan ustadz yang lahir dari tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ditanya ustadz ini hukumnya apa? Bid'ah. Saya kaget. Karena selama saya ngaji usul fikih, ngaji fikih sama kiai, sama guru, di mana nggak ada orang mengerti hukum
Islam menjadikan bid'ah itu sebagai hukum. Oke. Kita kalau ngaji usul fikih, hukum itu dibagi dua. Ada namanya ahkam taklifiyah, ada namanya ahkam wad'iyah. Taklifiyah fokusnya kepada al-mukallaf, pelakunya. Wad'iyah fokusnya kepada pekerjaan yang akan dilakukan. Saya mau sholat nih. Sholat ini wajib, sunnah, atau sholat itu haram misalnya. Itu namanya ahkam taklifiyah. Sholatnya bisa sah, bisa nggak sah. Kapan sholat itu sah? Syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi. Kalau ada orang sholat sama saya, nanya, guru, sholat saya ini benar apa enggak? Checklist. Syaratnya, apa syaratnya? Misalnya menghadap kiblat, misalnya bajunya harus suci. Oh, kalau ini terpenuhi, syaratnya beres. Rukunnya, tadi sholat takbiratul ihram enggak? Sholat tadi rukun enggak? Sholat tadi salam enggak? Misalnya, kalau terpenuhi, maka itu namanya ahkam wad'iyah. Guru, saya ini musafir. Dari mana? Dari Kuningan ke Cilandak, sekarang safar. Ya, saya dari Kuningan. Insyaallah itu Bismillahirrahmanirrahim wa mursalah mempan. Ya, baca kasih Fatihah apa sini? Macet itu luar biasa. Oh, musafir. Kenapa memang? Boleh enggak Pak? Sholat yang dua waktu itu saya jadikan satu. Terus yang rakaatnya 4 boleh enggak saya potong jadi 2? Boleh Pak? Itu namanya rukhsah. Ya, rukhsah itu bahasa hukum sekarang diskresi. Karena ada sesuatu di luar kewajaran dan kepantasan serta kebiasaan, maka orang ini harus mendapat perlakuan yang berbeda. Musafir boleh sholat jamak qashar, musafir boleh nggak puasa. Itu hukum. Hukumnya apa? Rukhsah. Ada orang dari Cilandak jalan ke Fatmawati, ya, kagak puasa. Saya tanya, lu nggak puasa? Anak musafir. Dari mana? Dari Jalan Pasir. Fatmawati. Orang lain itu perlu direndam Pak. Kenapa? Nggak boleh. Itu namanya nggak safar. Kalau tidak ada alasan yang kuat, hukumnya namanya azimah. Azimah itu hukum asal. Saya kalau puasa, mukallaf, sehat, puasa. Ibu-ibu kalau haid itu bukan rukhsah, azimah. Jadi ibu-ibu tuh kalau nggak puasa karena haid itu pahalanya utuh Pak. Kalau dia niat puasa karena dia mau puasa, tapi nggak bisa puasa kenapa? Darahnya keluar. Kenapa darahnya keluar? Allah yang ngeluarin. Gitu loh. Nah itu namanya bangunan hukum. Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu sedang menjelaskan pekerjaan ini tidak ada di masa Rasulullah. Namanya barang baru. Apa-apa yang baru tidak ada contohnya, namanya bid'ah. Maka langit dan bumi ketika diciptakan oleh Allah, karena nggak ada contoh sebelumnya, Allah itu tidak saja disebut khaliqus samawati wal ardi, tapi Allah juga disebut badi'us samawati wal ardi, yang membid'ahkan langit dan bumi karena dulunya tidak ada contohnya, diadakan sama Allah. Maka kalau ngaji akidah ini yang disebut barang hadis, yang dulunya nggak ada, diadakan oleh Allah tanpa contoh apa-apa, itu namanya bid'ah. Jadi ngaji malam ini sebetulnya boleh Pak disebut bid'ah, karena Nabi nggak pernah bikin pengajian malam Sabtu. Nggak pernah kan? Misalnya Bapak ketua DKM masih Nabawi misalnya, terus bikin pengajian itu nggak pernah.
disebut bagian dari agama. Contoh nih, kita urut. Bapak tadi sholat. Sholat itu Bapak waktu i'tidal itu cuma ngomong sami Allahu liman hamidah aslinya. Di belakangnya makmumnya jawab Rabbana walakal hamdu. Aslinya segitu doang. Jadi imamnya sami Allahu liman hamidah, makmumnya bilang Rabbana walakal hamdu. Itu doang. Sholat Nabi Muhammad. Begitu sholat Nabi kayak begitu. Sami Allahu liman hamidah. Di belakang Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban. Tambah ini hamdan thayyiban mubarakan mil'a sepenuh langit mil'a as-samawati. Ngapain itu? Nabi itu waktu sholat nandain. Orang nandain dari wajah. Begitu selesai sholat, assalamualaikum, Nabi berdiri. Siapa yang tadi i'tidal, doanya nambahin. Gak ada yang berani. Diam semua. Nabi bilang siapa? Diam. Karena Nabi bilang siapa? Gak ada yang ngaku. Sayyidina Abu Bakar nanya, emang kenapa Rasulullah? Tahu gak? Saya melihat 70.000 malaikat turun dari langit, jemput ucapan orang tadi, mau dikasih pahala sama Allah, pahala yang lebih luas dari langit dan bumi. Dengar kayak gitu, ngomong gua kata enak, karena orang biasa kata enak, suka ngakuin ya. Masjid nih kalau udah gede banyak yang ngakuin, tapi kalau masih jelek kagak ada yang mau jadi pengurus. Ayo masjid kalau jelek kagak ada yang mau pengurus, tapi kalau cakep rebutan jadi DKM, rebutan jadi bendahara. Kenapa? Udah berprestasi. Bener kan? Itu orang kagak dengar. Begitu. Nabi kenapa? Kata Nabi itu Nabi gak pernah tuh ngomong, bid'ah gak gua ajarin jangan Allah. Kenapa? Karena sholat itu dalam bahasa Arab, kalau kita ngaji kitab misalnya Fathul Qorib, as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu secara bahasa adalah doa. Maka doa apa saja dipanjangkan kapan saja selama menggunakan bahasa Arab. Kata Imam Syafi'i hukumnya boleh. Bapak nih sholat nih, ihdinas shiratal mustaqim, imamnya ngambil nafas. Bapak bilang, ya Allah, dalam hati nih kalau bahasa Indonesia, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Misalnya ayatnya bilang wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ngomong Bapak, ya Allah, saya jangan dijadikan orang yang kafir. Itu boleh. Kapanpun doa, Bapak waktu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hatinya ngomong, ya Allah, bukti kedudukan saya, bagian yang paling mulia dari tubuh saya taruh sujud kehadapan. Tambahin Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Enggak ada ulama yang melarang itu karena sholat memang artinya doa. Maka Nabi enggak pernah bilang bid'ah. So tahu kenapa? Karena yang dipanjatkan oleh sahabat tadi itu termasuk bagian dari doa. Lihat. Nih, kalau sudah kayak begini Pak, tahlilan itu jangan tanya hukum. Nih, ada orang tahlilan itu bid'ah, tahlilan itu haram. Terus saya tanya, tahlilan itu apa sih? Tahlilan itu kita sama tahlil. Kalau tahlil nggak ada apa-apa. Ya, kalau tahlil nggak ada minuman. Tahlil itu ya orang la ilaha illallah tahlil. Kalau dikasih elang, harus ada kematian. Orang tahlil nggak harus ada mati. Tapi tahlilan, coba aja tahlil di masjid. Maksudnya ada yang mati kamu ini tak ada. Oh buat uang mahal, kok bisa aja tahlilan. Wah, diseret itu orang. Kalau tahlil, Bapak ngomong la ilaha illallah, itu nggak ada konteks dengan orang mati. Tahlilan itu apa sih? Ya, kalau kita ngerti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi, itu ngaji-ngaji tradisi kayak kita, itu semuanya dari kuat dalam agama. Apa contohnya? Tahlilan. Tahlilan. Ada
meninggal dulu nih. Yang kedua, habis ada orang meninggal, ngapain? Kumpul. Habis kumpul ngapain? Doakan. Apa isi doanya? Lihat, pasti ada bacaan Qurannya. Sini misalnya, ada Qurannya nih. Yang kedua, pasti ada sholawatnya. Yang ketiga, pasti ada talqin la ilaha illallah. Yang keempat, pasti doa untuk yang meninggal dan doa untuk yang masih hidup. Allahumma la tahrimna wa la taftina ba'dahu wa la taftina ajrahu wa afanna wa dan seterusnya. Itu Bapak-bapak. Kalau kita apa yang ada di dalam sholat jenazah itu ada di dalam tahlilan. Kedua, kalau tahlilan ini rangkaiannya dipisah sendiri-sendiri, tidak ada orang yang gitu. Ayo baca Quran, bid'ah apa enggak? Enggak. Baca sholawat, bid'ah apa enggak? Enggak. Doakan orang meninggal, bid'ah apa enggak? Enggak. Doakan orang hidup, bid'ah apa enggak? Enggak. Loh, kalau sendiri-sendiri boleh halal, masa kalau dicampur jadi haram? Kan sama dengan martabak. Ngomong karena udah lapar, jadi ngomong gitu kan. Ini martabak, Pak. Ada apanya? Terigunya. Ada apanya? Telurnya. Ada dagingnya. Ada daun bawangnya. Ada garamnya. Ada gulanya. Ada semua. Terigunya halal. Telurnya halal. Dagingnya halal. Semuanya halal. Karena yang halal kita aduk jadi satu. Dia mestinya halal. Orang bilang tinggal doa aja. Kenapa sih pakai la ilaha illallah? Lah Quran bilang begitu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Habis itu wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Selesai. Nah, ketika kita tahu bangunan ini tidak semua yang tidak dikerjakan Rasulullah itu berarti tidak boleh dikerjakan. Buktinya apa? Doa tadi tidak. Contoh yang paling kuat Quran. Ya, saya dulu tahun 90 itu Wahabi lagi galak-galak di Saudi. Saya pertama kali ke Rondo tahun 90. Itu masih banyak Quran yang tebal. Saudi masih kaya. Quran tebal, ada emasnya. Sekarang itu kalau beli 400 rial. Itu Quran cakep banget, Pak. Saya ngeliat Quran Bandung kan, yang kertasnya koran. Di samping dengan orang di Mekah. Bapak-bapak nih yang pertama mau Masjid Nabawi tahun 90 sampai 2000 bersyukur. Sekarang nggak ada nikmat-nikmatnya, orang buang banget. Dulu di situ di Rondo, kalau sore habis asar, ya segini orang. Bapak mau tidur juga bisa di Rondo, karena sepi. Sebenarnya Quran. Begitu baca Quran sampai ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Saya nengok kuburan. Ya Allah, ini Quran ini bacaan 1400 tahun yang lalu yang baca di makam. Kebayang saya hadratul Nabi karena kebayang saya cium Quran itu. Saya cium Quran itu sebagai lambang kecintaan saya dan kangennya saya Rasulullah. Seandainya Nabinya ada, kan yang saya cium tangannya. Karena Rasulullah tidak ada, maka semua yang berkaitan dengan Rasulullah itu saya cium. Saya cium Quran. Begitu dicium Qurannya, sama orang Saudi ditarik kepala saya di belakang. Haram. Keluar kenapa? Masalah sakit banget itu ditarik. Haram. Saya lihat orang Tatar ini secara ilmu di kata saya. Kenapa? Dia bilang Nabi nggak pernah nyium Quran. Saya bilang saudara benar. Kenapa? Karena Quran nggak ada zaman Nabi. Quran Mushaf, bukan Quran Mushaf itu nggak ada. Semua orang yang belajar tentang Quran itu tahu Quran itu kalau diturunkan dari Allah kepada Rasulullah, Nabi itu ngomongin sahabatnya jadi 3 kelompok. Yang sebelah kanan ini sekretaris resmi, ya, karena Nabi buta huruf. Nah, kenapa Nabi buta huruf? Saya terangin kapan-kapan kalau diundang lagi. Ya kan? Itu karena kalau kemana-mana jadi nggak selesai nih. Ini di sebelah kanan, ini penulis wahyu. Allah itu mengajarkan Rasul itu satu-satunya Nabi yang tidak pernah bersentuhan dengan ilmu pengetahuan, tapi wahyu pertama bunyinya Iqra, wahyu kedua bunyinya Nun wal Qalam. Nulis, baca, sama tulis. Nabinya tidak bisa baca,
nggak bisa tulis, eranya jahiliyah. Ini nabi yang tidak pernah bersentuhan dengan ilmu pengetahuan, tapi nanti mukjizatnya itu mengagumkan ilmu pengetahuan. Sebelah kanan penulis wahyu. Ini disuruh nabi nulis resmi. Ada sif-sifan nih, ada 30 orang. Sayyidina Utsman, Abdullah bin Mas'ud, ya macam-macam lah. Yang di depan ini penulis swasta. Dia nulis karena keinginannya, bukan karena perintah nabi. Yang di sebelah kiri nggak nulis, tapi apa? Nih. Yang di sini nulis, nabi nggak ngasih alat tulis, kan nggak ada kertas. Yang kaya suka makan sop, habis makan sop kambing, tulangnya nggak dibuang. Nah, habis yang makan kambing bakar, kulitnya nggak dibuang, dijadikan alat apa ini? Tulis. Yang miskin pakai pelepah kurma, pakai batu kapur. Alhamdulillah kita punya kertas. Oh, bawa batu kapur. Jamaah Masjid Ar-Rahman kita tadarus Al-Quran, bawa kontainer. Ya, itu dulu kayak begitu, Pak. Nah, makanya Quran itu tercerai-berai. Yang satu hafal, yang satu nulis, tapi mereka kan nggak butuh tulisan karena mereka sejatinya semuanya hafal Quran. Tulisannya kan nggak bisa taruh di rumah. Kalau ditaruh di rumah, nggak bisa tidur dia. Rumahnya penuh sama Quran. Ditaruh di kebun. Kalau meninggal, khawatir belum ngasih tahu sama ahli waris. Saya punya Quran ya, saya taruh di gua itu. Dia takut kita ngomong begitu. Maka kata Sayyidina Umar, waktu hurufur riddah pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mengatakan, ini Quran kalau begini ini habis nih. Kenapa? Yang hafal pada mati, Qurannya dibawa mati. Terus mau apa? Ini kalau bahasa Betawinya nih, lu mau apa Umar? Ya tulis Quran sekarang. Di mana? Di satu alat tulis yang bisa dikumpulkan yang namanya mushaf kulit binatang. Lah kalau dulu gimana Pak kumpulnya? Ada batu, ada tulang, ada pelepah kurma misalnya. Terus kita ada bawa ke tukang fotokopi, bang gini. Kata tukang fotokopi tanggung, rumahnya gua kan begitu. Bagaimana caranya? Nah, Quran ini kata semua tulis dari alif lam mim sampai an-nas pakai satu alat tulis. Nah, kita simpan sebagai file dan dokumentasi. Saya tidak mau masalah, saya tidak mau bahkan tidak mau masalah. Gak mau, Nabi gak begitu. Saya bahkan lihat nih, Nabi gak begitu. Umar ngomong, innahu khair. Nabi gak begitu. Karena Nabi berhadapan dengan orang-orang yang hidupnya itu sederhana pekerjaan. Pagi sama Nabi, sore sama Nabi, hafalan mereka bagus. Coba zaman itu udah ada TikTok, sama Instagram, sama Samsung, sama iPhone. Kayaknya Nabi dulu nulis Quran. Kenapa? Orang lebih banyak depan HP di depan Quran. Kata Umar, tulis bahkan ditulis. Maka penulisan mushaf itu namanya bid'ah. Tapi bid'ah ini bukan bid'ah yang haram. Kenapa? Pakai ilmu Pak. Orang kalau ngajinya di toko buku sesat. Orang kalau ngajinya di HP baca orang sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin, semua yang bid'ah dhalalah. Tapi kalau duduk di masjid sama kiai ngaji balaghah. Di ilmu balaghah itu ada kaidah namanya hafuz sifati ala usul. Sifat sesuatu itu dibuang, nggak usah disebut. Kenapa? Karena sudah jelas. Apa contohnya? Bahasa Arab. Perempuan itu kalau lagi haid itu bahasa Arabnya imro'atun haidun, nggak pakai tamabutoh. Kalau nggak bukan karena sifat haid harus ditambah tamabutoh. Misalnya faiz duduk, perempuan duduk. Faiz jalisun, almar'atu jalisatun. Tapi kalau haid itu nggak boleh Pak ditambahin tamabutoh karena sia-sia. Semua orang tahu kalau yang haid perempuan. Kalau ada muzakkar bapak-bapak haid itu tandanya kiamat kurang 2 hari. Jadi imro'atun haidun itu bahasa Arab yang fasih. Kenapa bahasa Arab yang fasih? Karena haidun sudah menunjukkan hanya milik perempuan. Lihat, kenapa kullu bid'ah itu enggak dikasih sifat? Karena jelas maknanya. Dari kata-kata apa? Dolal, semua barang baru sesat. Kata ulama, tidak mungkin kan semua yang baru sesat. Karena ada yang baru baik, tidak mungkin sesat. Berarti sifatnya dibuang. Orang Wahabi nanya, dalilnya nanya, Quran
Bapak untung gurunya saya. Coba gurunya Nabi Khidir, bingung. Nabi Musa merasa pokoknya paling pintar di dunia ini. Kata lo, agak Musa, ada orang lebih pintar dari lo. Mana sama Nabi Khidir? Alamat pengajian mana? Kagak ada alamatnya. Caranya gimana? Ketemu dengan dia gampang. Bawakan pepes. Kalau ikan pepes yang lu bawa, hidup loncat. Nah, di situ Nabi Khidir. Nabi Musa. Orang sini sudah cari alat pesantren kayak gitu, mendingan gue bogor. Kenapa? Nyari alamat susah di GPS berangkat. Begitu berangkat, benar-benar ketemu singkat cerita. Ngomong Nabi Musa, hal antu alimani mimma ulim tarus dasar. Kata Nabi Khidir, jangan. Lu nggak bakalan kuat dengan Allah. Kuat-kuatin, bener ya? Kata Nabi Khidir, syarat murid tuh mau berkah, jangan suka protes sama guru. Tuh, Bapak kalau mau berkah, ngaji sama guru, doanya satu, Pak. Imam Nawawi yang ngarang Riyadhus Shalihin, jadi orang alim. Itu tiap ngaji sama guru, dia doanya cuma satu, ya Allah, mudah-mudahan Engkau tutup aibnya guru. Berharap dia tidak tahu aibnya guru. Kalau tahu aibnya guru, terus ngomongin, hilang barokahnya ilmu. Kita ngomongin, kalau tahu aibnya guru, senang. Alhamdulillah, ada modal di mana minuman ceramah gua. Saudara-saudara Ustaz dia hilang. Maka kata Nabi Khidir, kamu mau ngaji sama saya? Ngaji ilmu yang Allah berikan kepada saya. Iya, syaratnya ada. Lo jangan tanya. Kata Nabi Musa, itu doang. Iya gampang. Cuma begitu doang. Ayo tahu dia. Diajak nih Nabi Khidir, Nabi Musa sama Nabi ke Pulau Pramuka. Ini contoh Pak. Jangan ntar terus habis gue gak nyangka. Ternyata Nabi Khidir pernah ke Pulau Pramuka. Sampai di laut. Naik kapal. Bapak lihat kan? Naik kapal. Kapal enak-enak. Diobatin, dicopotin kayak. Wah, sesat ini. Kata Nabi Musa, akhiratah. Kamu tabur itu kapal supaya apa? Supaya kau hancurkan kamu tenggelam. Kata Nabi Khidir, kan gue bilang jangan tanya-tanya. Oh enggak. Ini kalau perusahaan SP1 ya kata Nabi Khidir nih. Di SP1 Pak Nabi Musa. Iya. Nabi Musa kaget Pak. Kapal itu dilobrak, tapi airnya masuk. Kenapa? Jibril dari situ supaya kata Nabi Musa, sampai di Pulau Pramuka. Turun, belum ngapa-ngapain. Ada anak yang layanan dipanggil Nabi Khidir. Sini lo, dipikir mau didoain. Dikeretak lehernya sampai mati, keretak mati. Ini guru apa? Bapak tahu kan cerita ini? Kita nggak banyak yang pernah dijelasin sama Nabi. Kamu tahu nggak Musa? Kenapa kapal itu harus saya rusak? Qurannya bilang gini, wa kana waro'ahu malikun yakhudhu kulla safinatin ghasba. Lihat, kulla safinatin ghasba. Sama kan dengan kulla bid'atin. Kenapa kapal itu dirusak sama Nabi Musa? Supaya nanti, kata Nabi Musa, habis ini ada Satpol PP yang zalim. Gitu ya, yang suka ngambilin modal usaha orang. Cuma dulu bukan gerobak, karena jualan toprak Nabi Khidir. Gitu kan? Nah, ini orang juga kerjanya di laut. Kata Nabi Khidir, Musa, itu saya rusak sedikit tuh. Kenapa? Karena habis ini ada pemerintah zalim yang merampas harta rakyat. Lihat, logikanya, perahu tadi dirampas. Enggak. Kenapa nggak dirampas? Karena dirusak sama Nabi Musa. Seandainya lafaz kullun itu semuanya, kullu bid'ah, semua bid'ah, mestinya kullu safinah, semua kapal. Nabi Musa nggak perlu Nabi Khidir nggak perlu repot-repot merusak kapal itu. Kenapa kapal itu dirusak? Menunjukkan bahwa di situ ada sifat yang dibuang. Wa kana warahum malikun ya'khudhu kulla safinatin jamilatin kulla safinatin salinatin, mengambil semua perahu yang bagus. Kata-kata yang bagus ini nggak usah disebutkan. Kenapa? Semua orang pasti ngerampas yang bagus. Coba Bapak pakai motor yang cakep ditilang polisi panjang. Coba pakai motor zaman Gajah Mada, ya, yang buat di
bengkel itu bilang, Bapak pipa, kasih ban asal-asalan, jalan. Tanya sama polisi, mana surat-suratnya? Ambil aja Pak, yakin dibagikan polisi. Gue kalau ngambil juga gak motor kayak begini kan gitu kan ya. Dengan ini pengajian malam hari ini kita tahu Pak, tidak semua yang tidak dikerjakan Rasulullah itu tidak boleh kita kerjakan. Kenapa? Karena dalil agama itu bukan kapan Nabi mengerjakan dan bukan kapan Nabi tidak mengerjakan, tapi dalil agama itu adalah payung hukum besar yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam hadis. Ngaji setiap malam Sabtu ini ada hadisnya, ada, tapi hadis umum kayak payung. Nabi itu dikasih mukjizat sama Allah, namanya Jawami'ul Kalim, ngomongnya sedikit tapi artinya banyak. Apa contohnya? Innamal a'malu, hadis ini bab sholat ketemu, bab puasa ketemu, bab zakat ketemu. Padahal nggak ada judulnya Pak. Kalau hadis sholat nggak bisa dipakai di puasa, tapi hadis innamal a'malu binniyat, puasa pakai, zakat pakai, politik pakai. Ada teman saya, terus saya mau masuk Golkar. Kenapa? Ya biar berizinnya nggak banyak jinnya, nggak buat tahlilan di situ. Niatnya bagus, innamal a'malu binniyat. Ada orang, anak mau kerja di sana, ini tugas niatnya apa? Memudahkan urusan rakyat. Saya mau jualan beras di sini supaya orang kalau belanja nggak jauh-jauh. Itu bisa jadi Pak. Ada kiai teman saya itu di Sumatera, itu terkenal di kampungnya disebut Kiai la dororo wala diror. Karena jawab permasalahan apapun itu pakai la dororo wala diror. Ada hadis singkat, tapi hadis itu menjadi payung atas kreativitas umat Rasulullah membuat tradisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, sekalipun tidak ada contohnya di masa Rasulullah. Apa hadis itu? Di Sahih Muslim. Kata Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa, kata Nabi, sanna fil islam sunnatan hasanah. Ini bukan sunnah hadis. Sunnah dalam bahasa Arab itu artinya tradisi. Kata Nabi, siapa orang yang bikin tradisi yang baik, tradisi yang baik ini diamalkan terus-menerus sampai hari kiamat, maka orang yang mengerjakan kayak kita malam hari ini dapat pahala. Nanti kita meninggal semuanya, ganti generasi di Haji Muhasib jalan ini. Ingat, bagai gua dulu kalau malam Sabtu ngaji, maka dia ngaji, dia datang ke masjid, kita dapat pahalanya. Kenapa? Karena pengajian malam Sabtu itu dibuat oleh kita, dijadikan kebiasaan, dijadikan tradisi, maka kita nanti akan mendapatkan pahala selama tradisi ini dikerjakan oleh anak keturunan kita, oleh generasi setelah kita sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala masing-masing. Itulah keistimewaannya menghidupkan siar ajaran agama Islam di kota Jakarta yang sekarang ini boleh jadi gangguan kehidupan materialisme itu begitu kuat. Makanya Bapak ini dijaga nih masjid ya. Kalau yang punya uang berjuang dengan uangnya. Kalau yang punya ilmu berbagi ilmunya di masjid agar tradisi masyarakat Jakarta yang selalu rukun berkumpul di majelis-majelis yang dibuat dari kakek moyang dulu sampai anak keturunan kita bisa terus lestari. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'an hada jam'an marhumah wa min ba'dihi tafarruqan maksumah. Mudah-mudahan sunnah hasanah yang dikerjakan oleh orang-orang tua kita, yang dikerjakan oleh guru-guru kita bisa kita jaga, kita lestarikan dan kita tumbuh kembangkan sebagai bagian dari jihad merawat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka min syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Demikianlah Terima kasih. pelajaran yang telah disampaikan.